Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore adik-adik semuanya. Jadi di sini kita dari SMA Negeri 3 Kulit Jakarta ingin mensosialisasikan tentang literasi keuangan kepada adik-adik semua. Supaya apa? Supaya adik-adik semua dapat mengerti tentang literasi keuangan dan juga nggak ada nih masalah-masalah seperti pinjol, seperti utang dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu kita akan mensosialisasikan literasi keuangan. Nah, sebelum kita sosialisasikan, di sini kita perkenalan dulu kali ya supaya adik-adik juga lebih tahu namanya. Dimulai dari aku sendiri, aku namanya Elina. Aku Riki, aku Satria, Aku Aditya. aku Edgar. Aku Ira. Oke, udah pada kenal nih. Nah, sekarang kita langsung mulai aja penjelasan tentang literasi keuangan. Dari Satria. Oke, jadi kalian bisa lihat kan nih judulnya apa? Apaan nih bacanya? Bahasa Indonesianya apaan tuh? Jadi Menggunakan ini ya. tidak untuk pinjol. Pinjol itu pinjaman online. Nah, sini bakal kakak jelasin ya di penjelasan pertamanya. Jadi sebenarnya itu kita kan nih materinya kan literasi keuangan. Nah, jadi itu literasi keuangan itu sangat penting nih untuk diajarin kepada kalian nih umur-umur segini kan. Sejak dini. Nah, itu dapat membantu anak-anak seperti kalian itu mengembangkan kebiasaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab. Nah, dengan memahami dasar-dasar tentang literasi keuangan ini dan risiko utang, nah kalian tuh bakal lebih siap nantinya di masa depan tentang kebutuhan apa itu uang, kebutuhan finansial atau bahasa ilmiahnya untuk di masa depan. Nah, selain itu pemahaman tentang literasi keuangan ini itu kita itu juga berkaitan dengan yang namanya itu bayar nanti. Nah, itu sebenarnya bayar nanti itu sistem bayar nanti itu tidak boleh ya, itu nggak boleh Aja kayak kita utang gitu. Nah, ini kita ngajarin literasi keuangan itu untuk mencegah kalian supaya nanti di masa depan itu gak terkena jerumus. Oleh hal-hal yang Nah, tadi di sini dibacakan oleh Ya di sini kan literasi keuangan juga mengajarkan kita supaya kita lebih hemat gitu ya. Pasti kan anak-anak kalian di sini kan pasti dapat uang jajan kan sekolah dari orang tua di sekolah. Biasanya kan buat makan atau buat jajan kan. Biasanya sampai habis tau nggak? ada ongkos. Sampai habis. Sampai habis. Sebenarnya tuh kita harus kayak menyisihkan gitu loh, sedikit uangnya buat tabung. Jadi jangan langsung dihabisin semua. Terus kalau misal kalian mendapatkan uang saku dari orang tua kalian, misal kalian mendapatkan uang saku sekitar berapa biasa kalian? 15.000, 10.000 sampai 15.000 ya. Nah, kalau bisa sebisa mungkin kalian harus dapat mengelola uang saku tersebut agar tidak terjadi pemborosan. Misal kalian dapat uang nih 15.000 bisa kalian jajanin, terus 5.000-nya lagi bisa kalian ongkos dan 5.000-nya lagi bisa kalian tabung untuk membeli keperluan yang lain. Nah, dengan cara dengan cara pengelolaan uang tersebut dari kecil nih, kalian bisa mendapatkan sifat-sifat disiplin dan juga tidak boros ya gitu untuk kedepannya gitu. Jadi kalian dapat mengelola uang dengan sangat dengan baik dan pastinya itu mendapatkan banyak. Kita juga bisa jadi lebih siap gitu untuk menata keuangan kita ke depannya. Selanjutnya, ini ada cara-cara menabung sejak dini. Mungkin dari Edgar atau Edgar atau Alina yang akan menjelaskan. Jadi ada cara atau tips and trik buat kita dapat menabung. Yang pertama itu kita bisa kayak membuat celengan yang menarik ya. Setiap kita melihat celengan ini kan memotivasi kita terus dapat nabung gitu. Kedua itu adalah menetapkan tujuan menabung. Jadi kita tetapin tujuan kita nabung nih. Misalnya kita kalau aku juga kalau misalnya masih kecil aku biasanya ada tujuan menabung. Apa gitu kan atau hal lainnya. Itu bisa motivasi kita lah untuk terus menabung. Nah yang ketiga itu ada membeli contoh ini jadi
peran dari orang tua gitu. Jadi kita pasti lihat orang tua kita juga pasti uang dengan baik. Nah kita juga harus bisa melakukan itu dalam hidup kita masing-masing gitu, mulai dari kecil. Lanjut ya, lanjut kata. Juga kayak ada juga membuka rekening tabungan itu dari SMA dari SMP tuh kita diperbolehkan buat rekening dari ATM BCA ataupun dari jadi kita buka rekening tabungan itu kita bisa menabung kita mungkin sehari-hari 5.000 sampai per minggunya bisa tuh bisa kan Udah 50.000 lah ya. ternyata sebulan 50 itu tabungan nanti makin gede suami juga bertambah jadi gunung jadi berguna buat masa depan buat yang mau dengan saya bilang bisa buat makan Bisa ini kalau mau nabung minta orang tua kalian aja gitu. Kayak rekening ya. Gimana ya kita rekening? iya dan rekening itu nggak harus dari nggak harus umur 17 tahun dulu atau punya KTP dulu sekarang udah ada rekening untuk tabungan iya tabungan buat anak kecil gitu istilahnya jadi bagi kalian nih boleh banget untuk buka untuk minta tolong ke orang tuanya untuk dibukakan rekening tabungan agar kalian dapat menabung di rekening tersebut. Tapi kalau emang belum diizinin jangan dipaksa. Iya, nggak apa-apa dicelengan terlebih Iya. dahulu ya, kecil-kecil dulu aja baru untuk rekening. Selanjutnya di sini ada yang terakhir ada kesimpulan. Nah kesimpulannya penting bagi adik-adik sekalian nih sejak dini untuk melek pada literasi keuangan dan juga menabung ya agar kita dapat mengelola uang dengan baik gitu sehingga kita tidak boros terhadap duit yang kita miliki gitu karena dengan kita boros dengan uang yang kita miliki ujung-ujungnya pinjol atau utang segala macam itu pasti akan membawa kesengsaraan kepada hidup kita sendiri oke? Dah? Saja? Oke, itu saja sosialisasi dari kita. Mungkin sekarang adik-adik ada yang ingin bertanya tentang literasi keuangan? Oke, boleh? Bahayanya pinjol apa kak? Bahayanya pinjol. Oke. Oke, bagus pertanyaannya. Bahayanya pinjol bagi adik-adik sekalian. Sekarang gini, semisal adik pinjol, ya kan? Adik melakukan, jangan adik deh. Ada seseorang yang melakukan pinjol atau pinjaman online lalu ternyata adik tidak dapat membayar pinjaman tersebut lalu di dalam pinjol itu terdapat bunga itu dimana ketika kalian tidak dapat membayar dalam tempo waktu tersebut maka pembayaran yang harus kalian bayar itu akan meningkat gitu. Jadi kalian harus membayar lebih dari biaya yang kalian pinjam. Nah maka dari itu sangat membawa kesengsaraan bagi kehidupan seseorang karena biasanya kalau orang yang pinjol terus nggak bisa bayar ya kan Akan melakukan pinjol ke tempat yang lainnya. ke tempat yang lain untuk menutupi pinjol tersebut terus istilahnya kayak gali lubang tutup lubang gitu makanya kenapa itu dapat membawa kesengsaraan banget karena ya itu pastinya akan iya membuat kita tuh susah gimana cara untuk menutupi pinjol bahkan pinjol kalau misalkan kalian nggak tahu telat nggak mau bayar kabur itu bisa dikejar-kejar loh sama rentenirnya itu bisa dikejar-kejar sama debt collector ataupun kalau semisal pinjol perusahaan pinjol tidak legal. Tidak legal itu bisa aja kalian disebarluaskan identitas diri kalian atau mungkin kalian bisa didatengin langsung ya kan digedor-gedor dan itu pastinya bakalan sengsara banget. Oke, dan sudah terjawab. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada di sini aku pengen tanya ke kalian, coba ada nggak sih yang bisa menjelaskan kembali materi dari sosialisasi yang coba aku sampaikan, aku dan teman-teman sampaikan? Kalau ada yang bisa jawab, ada yang bisa jawab. Ada yang mau nggak apa-apa, kita sini sama-sama belajar, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Di sini nanti kalau misal ada yang mau nih buat maju tentang kesimpulan untuk menjelaskan kembali materi yang udah kita iniin, kita bantu
bahasa kalian aja. Pakai bahasa kalian aja nggak apa-apa. Sehari-hari aja nggak apa-apa. Nanti dapat reward dari kita. Ya. Ayo nggak apa-apa. Sini. Ayo udah bisa nggak? Berdua. Ayo. Sini. Baju merah berani nih. Maju ayo. Dimas baik. Ayo Dimas. Kamu keren Dimas. Oke berdua sini. Aduh senang. Coba jelasin lagi. Apa yang udah didapat nih dari sosialisasi kali ini? Sosialisasi yang kita sampaikan. yang kakak-kakak sampaikan ini tentang pinjol bahayanya pinjol adalah dapat menyengsarakan diri kalian sendiri yang memakai pinjol. Iya betul. Terus? Dan nanti kalau kalian tidak membayar bakal dikejar-kejar oleh rentenir dari pinjol. Oke, kamu ada yang mau ditambahin? Saya nggak tahu kan. Oke, baik. Terima kasih. Siapa namanya? Kevin. Dimas. Oke, makasih ya Kevin sama Dimas. Boleh balik lagi ke tempatnya. Oke, mungkin sebelum berakhir, di sini kakak punya pertanyaan. Kira-kira dari kalian pastinya udah ada yang pernah menabung dong? Ada yang pernah? Nah, mungkin ada nggak sih kesulitan yang kalian rasakan ketika kalian ingin menabung gitu? Ada. Coba boleh dijelasin sama kamu, nggak apa-apa? Sini. Oh, mau aja ke depan. Biasanya yang mau gini aja. Nggak apa-apa. Apa kesulitannya apa? Kesulitannya apa? Misalnya nggak bisa nabung nih, soalnya pengen jajan terus. Yang bener kan? Nabung tapi harus kociler lewat. Apa? Kalau nabung tapi harus bayar uang kas. Ekskul kita ada uang kas gitu ya. Kamu uang jajannya berapa? 15.000. Oke. Mungkin di sini aku bisa kasih tips and tricks ya buat kamu atau buat adik-adik semuanya yang ingin menabung. Jadi di sini kalian bisa pakai cara ini nih, 50% untuk 50% untuk kebutuhan, lalu 20% untuk 20% untuk keinginan dan 30% untuk menabung ya. Jadi kalau semisal kalian mendapatkan uang sekitar 100.000 ya kan. Nah, 50%-nya ini kalian gunakan untuk kebutuhan kalian, semisal buat bayar uang kas atau mungkin kalian butuh beli buku, beli pulpen dan lain sebagainya. Nah, di 50% itu kalian gunakan untuk kebutuhan tersebut. Lalu 20% ya kalian bisa gunakan untuk keinginan kalian, semisal kalian ingin membeli mainan gitu ya. Kalian bisa boleh pakai 20% dari uang 100.000 tersebut. Dan terakhir 30% itu digunakan untuk kalian dari uang 100.000 tersebut. Dan terakhir 30% itu digunakan untuk kalian saving ataupun menabung gitu. Jadi kalian dapat mengelola keuangan kalian dengan lebih baik lagi gitu. Oke, baiklah, terima kasih banyak kepada adik-adik semuanya yang sudah mendengarkan dan juga menjelaskan. Itu saja penjelasan dari kita kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone! We are from Group 2 and this is our podcast! Hi everyone and welcome to today's episode. So today we're diving into a topic that affects everyone but is often overlooked. So let's go to financial literacy and the importance of saving money earlier. That's right. So many people only realize its significance when they are already facing financial challenges.
Today, we will break it down and talk about why understanding money, avoiding debt traps like pay later schemes, and saving from young age is crucial. Financial literacy is more than just budgeting. It's understanding how money works. It's about knowing how to spend, save, and invest wisely. Exactly. Without this knowledge, it's easy to fall into traps of spending, taking unnecessary loans, or even getting stuck in the cycle of debt. The earlier we grasp this concept, the better. It equips us to make smarter decisions, whether it's managing a small allowance or navigating complex investment. You know, one of the best ways to become financial literate is by starting young. Teaching kids the value of money and the habits of saving can set them up for life. Right. For example, instead of giving a child everything what they ask for, parents can encourage them to save for what they want. It's not just about discipline, it's about fostering independence and long-term thinking. A child who learns to save a toy today could be adult saving for retirement tomorrow. Okay, so now let's talk about something that's becoming a huge issue. Debt traps like pay later, schemes, and online loans. And they may seem convenient, but they often come with high interest rates and hidden fees that can snowball quickly. And the worst part, many young people fall for this because they lack financial education. They don't realize the long-term consequences until it's too late. Avoiding these traps start with understanding their risks and choosing alternatives like saving for purchase instead. Speaking of alternative, let's talk about saving. Many people underestimate how small saving can grow over time. Absolutely. A little side to side, it can turn into something significant thanks to the power of compounding. For instance, teaching kids to save just a portion of their pocket money can instill a habit they carry into adulthood. It's not about how much you save, but how consistently you do it. So, financial literacy and saving early aren't just about money. They are about freedom, security, and peace of mind. Exactly. It's about taking control of your future and avoiding unnecessary stress. Start small, start early, and don't be afraid to ask a question or seek advice. Thanks for tuning in. We hope today's episode inspires you to take a closer look at your financial habits. Until next time. Ciao!